Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Seluruh ruang lautan kesadaran tiba-tiba meraung. Dalam sekejap, itu dipenuhi dengan angin kencang dan guntur, dan tampaknya menjadi semakin intens. Mayat jahat dan Han Li saling memandang. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bergegas menuju satu sama lain. Saat mereka berdua bergegas maju, ruang lautan kesadaran yang telah terbagi menjadi dua benar-benar jatuh ke dalam keadaan hiruk-pikuk, dengan terburu-buru mengalir menuju satu sama lain. Han Li dan Evil Corse tidak lagi melakukan gerakan mewah. Yang satu menggunakan kepalan tangan, sedangkan yang lainnya menggunakan telapak tangan. Tampaknya mereka bertabrakan dengan tenang. Setelah itu, kedua lautan kesadaran juga bersentuhan pada saat yang sama dan kemudian menyatu. Jauh di langit, awan darah melonjak, guntur dan kilat saling terkait, dan gelombang laut di bawahnya sangat dahsyat. Mereka saling menyerbu, tidak memberi jalan satu sama lain, karena ingin menelan satu sama lain. Han Li hanya merasakan jiwa ilahinya terguncang dengan keras, seolah-olah akan terkoyak. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia dengan gila-gilaan mendesak seni kultivasi roh untuk beroperasi, dan menggunakan semua kekuatan indera ilahi untuk mendorongnya menuju mayat jahat. Apakah kamu masih belum mengerti? Saya sudah unggul dalam lautan kesadaran. Semakin marah kamu, semakin kuat kekuatanku. Haha. Biarkan amarahmu semakin membara. The Evil Corse tidak hanya stabil seperti Gunung Tai, tidak bergerak satu inci pun, tetapi juga diejek. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, mendorong telapak tangannya ke depan dengan sekuat tenaga, dan kekuatan yang kuat menyapu. Kekuatan penindas dari separuh lautan kesadaran terus bergulir. Meskipun Han Li mencoba yang terbaik, dia masih terdorong mundur. Sejalan dengan itu, lautan kesadaran berwarna merah darah yang mewakili mayat jahat juga mengambil inisiatif, menindas separuh lautan kesadaran ini. Karena semakin banyak ruang yang ditempati, warna merah darah perlahan memudar, dan sepertinya secara bertahap kembali normal. Melihat ini, Han Li tidak merasakan kegembiraan sedikit pun, tapi menjadi semakin ketakutan. Adegan di depannya berarti mayat jahat secara bertahap menggantikannya, menjadi pemilik ortodoks laut kesadaran ini. Setelah setengah dari lautan kesadarannya benar-benar tertindas, indera ilahinya akan menjadi tamu, dan akan ditolak oleh lautan kesadaran. Pada saat itu, hasil terbaik adalah melarikan diri dari lautan kesadaran dan diusir seperti anjing liar. Jika tidak, mereka akan dilahap dan diasimilasikan sepenuhnya. Haha, kamu kalah, aku akan menggantikanmu sepenuhnya. Jangan khawatir, aku akan membuat namamu bergema di seluruh dunia surgawi. Mayat jahat sangat senang melihat Han Li mundur selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Han Li tiba-tiba mencibir dan berkata, bukan kebiasaan yang baik untuk bahagia terlalu dini. Detik berikutnya, diagram ikan kembar yin yang raksasa tiba-tiba muncul di bawah Han Li dan mayat jahat. Itu seperti cermin bundar raksasa yang menopang mereka berdua. Keduanya berdiri di satu sisi mata ikan. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Mayat jahat menundukkan kepalanya untuk melihat bagian bawah tubuhnya. Wajahnya tiba-tiba menegang dan dia mengeluarkan raungan liar. Kemudian, ikan yin dan yang tiba-tiba menyala dengan cahaya hitam dan putih, dan dengan rotasi yang tiba-tiba, momentum seluruh ruang lautan kesadaran langsung terbalik. Memotong, mata Han Li menyipit. Dia meraung dan memukulkan tinjunya ke bawah. Dalam sekejap, gelombang besar melonjak di lautan ruang kesadaran, dan ruang yang terbelah akhirnya kembali menjadi satu pada saat ini. Pada saat yang sama, di altar Pulau Embun Beku Surgawi, Han Li, yang mengalami pendarahan dari 7 lubangnya, tiba-tiba membuka matanya. Sekumpulan cahaya hitam tiba-tiba terpisah dari matanya.
Energi spiritual abadi yang kuat dan kokoh diseret keluar dari belakang dan melilit bola cahaya hitam seperti lapisan pakaian. Saat ia meninggalkan tubuhnya, cahaya hitam sepertinya tidak mau menyerah. Tiba-tiba ia berbalik lagi dan bergegas menuju ruang di antara alis Hanli. Namun, begitu terbang, mata Yin ikan yang di samping Hanli tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan dan menyedotnya. Saat berikutnya, kumpulan cahaya hitam terbang keluar dari mata Yin ikan yang di sisi lain dan langsung memasuki ruang di antara alis tubuh abadi bumi. Tidak, seluruh altar terdiam selama lebih dari 10 napas waktu sebelum lolongan kebencian terdengar tiba-tiba. Tubuh abadi bumi telah membuka matanya sekali lagi, dan matanya dipenuhi dengan keganasan dan kemarahan. Ia duduk bersila di tempat sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan sepertinya ia sedang meronta. Di udara, gelombang bahasa Sanskerta bergema tanpa henti, dan menyebabkan Evil Corse menjadi gelisah. Tetapi ketika ia ingin berjuang, ia menyadari bahwa ia tidak dapat mengendalikan tubuh ini sama sekali, dan ia menjadi semakin marah. Pada saat ini, Hanli yang duduk di seberangnya masih memiliki bekas darah di wajahnya sementara auranya berfluktuasi, dan dia tampak berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Namun, semua 840 lubang abadi di tubuhnya telah terhubung sebelumnya, dan kultivasinya secara mengejutkan telah mencapai tahap menengah dari alam Zenith Heaven. Namun, mayat jahat telah mengambil sejumlah besar kekuatan spiritual surgawi ketika meninggalkan tubuhnya, jadi dia masih perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu jika dia ingin menstabilkan auranya dan sepenuhnya menstabilkan kultivasinya pada tahap menengah. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kamu harus berusaha keras untuk memanfaatkan tubuh ini. Jaga dirimu baik-baik. Hanli memiliki ekspresi tenang, dan dia menutup matanya sekali lagi setelah selesai berbicara. Ketika Evil Corse mendengar ini, ia melihat ke banyak rantai yang menembus tubuhnya, dan dengan cepat memahami niat Hanli. Hanli bermaksud menggunakan tubuh ini sebagai sangkar untuk menjebaknya. Meskipun hatinya sangat marah, ia hanya bisa segera tenang pada saat ini dan mencoba memurnikan tubuhnya. Namun, seiring dengan sirkulasi energi mayat jahat di dalam tubuh Dewa Bumi, tubuh yang awalnya tak bernyawa justru mengalami perubahan yang cepat, dan tubuh yang seperti kristal biru mulai berubah menjadi tubuh fisik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di dalam tubuhnya, untaian energi roh mengalir ke atas dan ke bawah tanpa henti, dan itu benar-benar membuka banyak meridian di dalam tubuh Dewa Duniawi dan menghubungkan semua organ dalam di dalam tubuhnya. Dada tubuh Dewa Bumi naik dan turun perlahan, dan itu benar-benar bersinar dengan vitalitas. Hanli, yang sedang bermeditasi, secara alami telah memisahkan untaian indera ilahi untuk terus memperhatikan perubahan pada tubuh Dewa Bumi. Melihat situasi ini, hatinya menegang, dan dia harus bangun kembali. Tingkat kecocokan antara mayat jahat dan tubuh Dewa Bumi benar-benar di luar imajinasi aslinya. Pada saat ini, kecepatan transformasi juga membuatnya khawatir tak terkendali. Saat dia hendak menghentikan kultivasinya dan mengoperasikan formasi Dharma untuk menekan mayat jahat, perubahan tiba-tiba terjadi. Evil Corse, yang duduk di seberangnya, sebenarnya yang mengambil langkah pertama. Cahaya biru berkabut tiba-tiba menyala di sekujur tubuhnya, dan Evil Ki asli yang melonjak menghilang tanpa jejak. Apa yang beriak di sekujur tubuhnya adalah lingkaran kekuatan hukum atribut air yang padat. Aura tubuhnya juga terus meningkat. Tidak baik, Hanli diam-diam berkata, dan menatap tirai cahaya keemasan di atas kepalanya. Di tirai cahaya keemasan, ada mantra Buddha dan suara Sanskerta yang menekan mayat jahat. Siapa yang mengira bahwa setelah mayat jahat bergabung dengan tubuh Dewa Duniawi, ki jahatnya akan tertahan sepenuhnya. Disertai dengan suara keras, tubuh Dewa Bumi yang ditempati oleh mayat jahat bersinar dengan cahaya kristal biru.
Lapisan air biru yang tampak pada tiba-tiba keluar darinya dan langsung memutus rantai di sekitarnya. Kemudian, sosok Evil Course yang dibawa oleh naga air biru, membubung ke angkasa, dan langsung menghantam lapisan tirai cahaya keemasan. Suara tumpul terdengar, tapi tirai cahaya keemasan tidak runtuh. Sebaliknya, naga air itu roboh, memercikkan air dalam jumlah besar. "Menurutmu kemana kamu akan pergi?" Han Li berteriak. Kelima jarinya ditekuk seperti cakar dan menggenggam pergelangan kaki Evil Course. Saat dia hendak meraihnya, pergelangan kaki Evil Course tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru, dan langsung berubah menjadi air dan menyebar. Saat telapak tangan Han Li meleset, terdengar ledakan di atas kepalanya. Lapisan tirai cahaya keemasan langsung terbuka, dan sosok Evil Course muncul, terbang menjauh dari altar, dan langsung menuju ke langit tanpa melihat ke belakang. Pada saat ini, jauh di langit, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba menyala, sangat menyilaukan. Terbungkus dalam cahaya keemasan, pagoda emas 7 lantai yang mempesona tiba-tiba muncul di void, jatuh dengan cepat, dan langsung menutupi Evil Course. Sosok Han Li juga terbang turun dari altar, dan dengan cepat mengejar ke langit. Namun, sebelum dia bisa mengejarnya, suara gemuruh lain yang mengguncang langit bergema dari atas langit. Di puncak pagoda emas, ada semburan cahaya keemasan, dan sebuah lubang besar pecah. Cahaya hitam pekat memancar darinya, dan roda harta karun hitam yang rusak terlihat samar-samar. Han Li memusatkan perhatian padanya, dan urat biru di dahinya tiba-tiba menonjol. Untuk melarikan diri, mayat jahat telah menghancurkan roda sejati air berat itu sendiri. "Kali ini aku ceroboh. Aku akan menerima tubuh ini, dan aku akan mengganggumu lagi di masa depan." Teriakan nyaring dengan kebencian datang dari atas langit. Setelah itu, cahaya hitam jatuh dari langit dan langsung melesat ke laut, menimbulkan gelombang yang mengerikan. Wajah Han Li menjadi gelap, dan dia buru-buru mengejarnya. Dibandingkan dengan risiko yang ditimbulkan oleh dunia yang tidak stabil, membiarkan mayat jahat melarikan diri secara tidak terkendali akan membawa masalah yang tidak dapat diprediksi di masa depan. Bagaimanapun caranya, dia harus benar-benar menekan Evil Course selagi masih lemah. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya sepertinya memakan waktu lama, namun kenyataannya, dari mayat jahat yang terbebas dari rantai sihir isolasi primordial, hingga ditekan oleh Han Li dengan bantuan formasi, hingga mayat jahat yang mengendalikan tubuh Dewa Bumi, untuk melarikan diri, hanya butuh waktu untuk membakar sebatang dupa. Golden Boy dan Weeping Soul, yang ditempatkan di ujung utara dan selatan pulau, tidak mengetahui apa yang terjadi. Melihat situasi ini, mereka buru-buru mengejarnya. Dalam sekejap mata, Han Li sudah mengejar ribuan mil jauhnya. Setelah melihat sekeliling dengan pandangan kosong, tidak ada jejak mayat jahat, jadi dia hanya bisa melayang di udara dan menggunakan seni roh untuk memeriksa jejaknya. "Paman, apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi pada mayat jahat?" Anak emas menyusul dan bertanya. Tubuh Dewa Bumi terkikis oleh kekuatan iman orang yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada kekurangan dari segala jenis obsesi jahat untuk membalas dendam. Evil Course memiliki tingkat kompatibilitas yang sangat tinggi, dan kecepatannya dalam mengendalikan tubuh Dewa Bumi jauh melampaui harapan saya. Sekarang saya telah melarikan diri ke laut, aura saya tidak stabil, dan saya tidak dapat menggunakan seni roh secara maksimal, jadi saya kehilangan jejaknya. Wajah Han Li pucat. Dia menghela nafas. Pada saat ini, Weeping Soul, yang mengejar mereka, meletakkan satu jari di dahinya dan jari lainnya menunjuk ke depan, dan berteriak pada keduanya. "Ke arah sana, cepat sekali, haruskah kita? Kejarlah." Mendengar ini, Han Li buru-buru mengejar ke arah yang ditunjukkan oleh Weeping Soul. Di bawah bimbingan jiwa menangis, Han Li bergerak dengan kecepatan penuh ke arah di mana mayat jahat melarikan diri.
Dengan kultivasi Han Li saat ini di tahap menengah alam abadi emas, dia melakukan perjalanan beberapa juta kilometer dalam sekejap mata. Meskipun dia bisa mengunci posisi Evil Course melalui indera ilahinya, Evil Course telah menggunakan semacam teknik. Setiap kali Han Li memperpendek jarak antara mereka menjadi 5.000 km, kecepatan Evil Course akan meningkat dengan cepat dan sekali lagi memperlebar jarak di antara mereka. Tanpa disadari, mereka berdua telah sampai di perbatasan Laut Blackwing. Kemanapun mereka memandang, ada angin kencang di depan, dan kabut hitam melingkarinya. Helaian angin hitam suram menghubungkan langit dan bumi, menyebabkan orang lain mundur saat melihatnya. Kotoran, angin sunyi, Han Li bergumam. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar terang dengan cahaya keemasan, dan sebuah roda emas muncul di belakangnya. Rodanya berputar cepat, dan seluruh tubuhnya menjadi kabur. Namun, tepat pada saat ini, tubuh Evil Course bersinar terang dengan cahaya keemasan, dan tiba-tiba melaju dengan cepat. Sebelum Han Li bisa mengejarnya, ia terjun ke dalam angin hitam yang suram dan menghilang. Haha. Kamu harus menunggu jutaan tahun lagi untuk menangkapku, suara mayat jahat bergema di langit dan bumi. Wajah Han Li tenggelam, dan indera ilahinya langsung menyebar ke dalam angin hitam yang suram. Namun, dalam sekejap mata, mayat jahat mengeluarkan semacam kemampuan ilahi dan menghilang tanpa jejak. Bahkan indera ilahinya tidak dapat mendeteksinya. Pikiran melintas di benak Han Li, dan dia tidak terburu-buru mengejarnya. Meskipun mayat jahat akan menjadi ancaman di masa depan, dia baru saja maju dan kultivasinya tidak stabil. Bukanlah langkah bijak untuk mengejarnya dengan gegabah. Seperti kata pepatah, pilihlah yang lebih kecil dari dua kejahatan. Jika dia tidak bisa menangkap mayat jahat kali ini, dia hanya bisa memikirkan cara untuk menghadapinya di masa depan. Tuan, biarkan aku keluar sebentar. Tepat pada saat ini, suara jiwa menangis bergema di benak Han Li. Han Li melambaikan tangannya saat mendengar ini. Ruang di sampingnya bergetar, dan sosok jiwa menangis muncul. Matanya bersinar terang saat dia melihat Desolate Wind. Jiwa menangis, apa yang kamu temukan? Tanya Han Li. Aku merasakan aura yang sangat familiar di dalam angin jahat ini. Terlebih lagi, The Weeping Soul Beast melambaikan segel tangan, dan kuali berwarna merah tua muncul di depannya. Itu tidak lain adalah Yama Cauldron. Pada saat ini, permukaan kuali Yama bersinar terang. Sepertinya ia ingin terbang ke kedalaman alam angin sunyi. Cepat dan panggil Sun Zhongshan itu keluar. Han Li sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata. The Weeping Soul Beast tersendat sedikit sebelum mengangguk. Ia melambaikan tangan, dan ruang di sampingnya beriak sebelum Sun Zhongshan muncul dari udara tipis. Dia melihat sekeliling, dan matanya berhenti pada angin hitam yin di depannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Ada apa? Apakah Tuan Sun pernah ke sini sebelumnya? Han Li melihat ekspresi Sun Zhongshan dan bertanya dengan sedikit cemberut. Lingkungan di sini sangat mirip dengan tempat saya memperoleh Yama Cauldron di domain abadi pembunuh surgawi. Sun Zhongshan menjawab dengan jujur. Han Li mengangguk perlahan dan terus melihat ke arah angin mengejutkan yang tertindas. Matanya berkedip-kedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Apakah Anda pernah ke sini sebelumnya, Guru? Tanya binatang jiwa yang menangis. Saya memang sudah lama memasuki kawasan ini, namun karena beberapa pertimbangan, saya tidak mendalaminya terlalu dalam. Angin yin ini disebut alam angin sunyi. Hampir tak terbatas, dan energi yin di kedalamannya sangat padat. Ada beberapa makhluk yang menyerupai binatang yin yang tinggal di sini. Ada rumor di Laut Blackwing bahwa alam angin sunyi di sini berasal dari alam hantu Nether. Han Li mengusap hidungnya dan berkata dengan suara tenang. Alam hantu Nether, mungkin rumor itu benar. Mata Weeping Soul Beast menyipit saat ia berkata dengan penuh semangat. Sepertinya kamu sangat tertarik dengan alam angin sunyi, tanya Han Li. Saya ingin masuk dan melihat-lihat.
Bolehkah? The Weeping Soul Beast memandang Han Li dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Karena tempat ini berhubungan dengan Kuali Yama, aku juga ingin masuk untuk melihatnya. Tapi sebelum itu, saya harus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Anda akan bertanggung jawab untuk melindungi saya, kata Han Li. Baiklah. Binatang jiwa yang menangis segera mengembalikan Sun Zhongshan ke dalam Kuali Yama. Karena itu, Han Li membawa Weeping Soul Beast ke pulau yang relatif terpencil di dekatnya. Dia mendirikan gua tempat tinggal sementara dan memasuki ruang cabang untuk mengasingkan diri dan menstabilkan basis kultivasinya. Hampir 20 tahun berlalu dalam pengasingan, namun karena percepatan ruang dan waktu, hanya setengah hari telah berlalu di dunia luar. Di hadapan masa hitam Desolate Wind Realm, Han Li dan Weeping Soul Beast berdiri berdampingan di udara, dan Sun Zhongshan dilepaskan lagi oleh Weeping Soul Beast. Sun Zhongshan memandang Han Li dan terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Han Li, yang auranya sangat tidak stabil dan terluka parah sehari yang lalu, akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari sehari dan tampak penuh semangat. Mungkinkah dia mengonsumsi semacam pil ajaib yang efektif bahkan untuk para kultivator alam Dewa Surgawi Agung? Namun meski pikiran di benaknya menjadi liar, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia hanya menunggu dengan patuh instruksi Han Li dan Weeping Soul Beast. Ayo pergi, kuharap kita bisa mengejar orang itu, kata Han Li acuh tak acuh, lalu dia melambaikan tangannya untuk melepaskan hamparan cahaya keemasan yang menyelimuti mereka bertiga. Ketiganya berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang terbang menuju kedalaman Desolate Wind Realm. Alam angin sunyi masih dipenuhi dengan yin qi, dan angin menderu kencang. Namun, kultivasi Han Li saat ini jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia memasuki alam angin sunyi. Perjalanan jauhnya cukup mudah, dan tidak butuh waktu lama untuk tiba di area yang cukup dalam di Desolate Wind Realm. Namun yang membuat Han Li kecewa, adalah mayat jahat sepertinya telah dilahap oleh yin qi, dan tidak ada satupun jejaknya. Bahkan binatang jiwa yang menangis tidak bisa merasakannya sama sekali. Selain itu, yang mengejutkan Han Li, entah kenapa, binatang yin yang tinggal di alam angin Desolate tidak muncul sama sekali. Pada titik ini, kuali Raja Yama di tangan binatang jiwa menangis sedikit bergetar, dan mengarah ke bawah. Han Li dan dua lainnya tidak ragu-ragu dan terbang ke arah yang ditunjuk oleh kuali Raja Yama. Han Li hanya ingin melintasi alam angin sunyi terakhir kali, dan dia tidak mencoba menjelajah ke bawah. Tapi sekarang dia bergerak ke bawah, dia menemukan bahwa air laut di bawahnya telah menghilang tanpa jejak, dan yang ada hanya hembusan yin qi yang berjatuhan. Setelah terbang ke bawah untuk jarak tertentu, yin qi di sekitarnya menjadi semakin kuat, dan menembus ke dalam sumsum tulang. Bahkan cahaya keemasan yang dipancarkan Han Li tidak dapat mengisolasinya. Wajah Sun Zhongshan agak pucat, dan bibirnya bergerak sedikit seolah ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, yin qi di belakangnya sedikit berfluktuasi, dan trisula yang diselimuti kabut hitam muncul dari yin qi, dan menusuk dengan keras ke punggung Sun Zhongshan. Trisula hitam itu segera dipantulkan kembali begitu bersentuhan dengan cahaya keemasan yang menyelimuti mereka bertiga. Jantung Han Li berdebar kencang saat melihat ini. Dia telah menemui hal ini terakhir kali dia mencoba melintasi alam angin sunyi. Kekuatannya lemah saat itu, dan dia hanya bisa mengusirnya, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Dia tidak menyangka akan bertemu lagi. Tapi, kekuatan yang satu ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, dan setidaknya setara dengan kekuatan Dewa Emas. Gerakan tangan Han Li tidak melambat sama sekali, dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya. Sebuah kilat emas keluar dari ujung jarinya, dan mengenai trisula hitam. Trisula hitam meledak, dan sekitar 100 kaki alam angin Desolate juga terkoyak oleh petir yang tersebar. Kemudian, makhluk humanoid berwarna hitam muncul.
Makhluk humanoid ini tampak mirip dengan manusia biasa, namun seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam, dan terdapat ekor di belakangnya. Itu tampak seperti hantu kecil. Wajah hantu kecil itu penuh ketakutan saat ini, dan ia menjerit saat berbalik untuk melarikan diri. Han Li mengangkat tangannya, dan hendak membunuh hantu kecil ini. Tapi, seberkas cahaya hitam terbang lebih dulu, dan menelan hantu hitam itu. Itu adalah Weeping Soul Beast yang telah bergerak. Suara mendesing. Sinar cahaya hitam tersapu kembali, dan hantu kecil itu diselimuti oleh cahaya. Ia tidak bisa menahan sama sekali, dan ditelan oleh Weeping Soul Beast. Dia menyipitkan matanya, dan cahaya hitam di tubuhnya berkedip-kedip tanpa henti. Ada sedikit keracunan di wajahnya, dan dia baru pulih setelah beberapa saat. Sungguh kelezatan yang langka. Aku sudah lama tidak mencicipi kekuatan roh yin yang begitu lezat. Binatang jiwa yang menangis mendecakkan bibirnya. Itu hanya hantu kecil. Apakah ada yang istimewa darinya? Han Li bertanya. Meskipun kekuatan roh yin di tubuh hantu kecil ini tidak banyak, kualitasnya sangat tinggi, dan kekuatan roh yin ini sangat cocok dengan tubuhku. Ini sangat bermanfaat bagiku, kata binatang jiwa menangis dengan gembira. Oh, begitu, Han Li berkata sambil berpikir. Pada saat ini, Sun Zhongshan menyela, Senior Han, Senior Weeping Soul Beast, Yin Qi di sini terlalu kuat, dan saya tidak tahan. Pada saat ini, wajahnya agak gelap, dan tubuhnya gemetar. Han Li meliriknya sebelum mengalihkan perhatiannya ke Weeping Soul Beast. Sungguh tidak berguna. Alis Weeping Soul Beast berkerut saat ia melambaikan tangan dan memasukkan Sun Zhongshan ke dalam Yama Cauldron. Ayo lanjutkan ke bawah. Sedikit rasa ingin tahu melintas di mata Han Li saat dia melihat ke bawah. Jadi, keduanya terus turun, dan setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Tempat ini sepertinya begitu dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya bahkan setelah terbang sekian lama. Kepadatan Yin Qi di sini telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan bahkan Han Li pun merasa sedikit tidak nyaman. Sebaliknya, Weeping Soul Beast tidak menahan Yin Qi yang padat sedikit pun. Sebaliknya, tampaknya sangat nyaman. Keduanya terus turun beberapa saat lagi, dan Yin Qi di depan tiba-tiba mulai mereda, seolah-olah mereka akhirnya mencapai dasar. Han Li dan Weeping Soul Beast sangat gembira melihat ini, dan mereka segera melaju ke bawah. Tepat pada saat ini, ruang di depan tiba-tiba berfluktuasi, dan pusaran merah besar muncul dari udara tipis. Kekuatan hisap yang sangat kuat meletus dari dalam pusaran merah, dan keduanya benar-benar lengah. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri sebelum mereka ditelan oleh pusaran merah tua. Penglihatan Han Li dan Weeping Soul Beast kabur, dan di saat berikutnya, mereka muncul di dalam ruang merah. Ada sebuah danau besar di dalam ruangan ini, dan air danau itu beriak lembut dengan air berwarna merah tua. Air danau ini menyerupai darah, namun tidak berbau darah sedikit pun. Yang terpancar hanyalah rasa dingin yang samar. Ada kota merah besar di belakang danau merah tua, dan itu adalah pemandangan yang sangat megah. Ada dua kata besar yang tertulis di gerbang kota, gerbang hantu. Han Li dan Weeping Soul Beast bertukar pandang saat melihat ini, dan keduanya bisa melihat sedikit keheranan di mata satu sama lain.